Keep you happiness, keep you smile. Selamat berjumpa kembali. Tadi mendung, sekarang cerah. Begitulah hati manusia, begitulah kehidupan manusia. Terkadang mendung, terkadang cerah. Akan selalu terjadi dinamika, akan selalu ada dualisme dalam kehidupan manusia. Nah, untuk saat ini yang mungkin hatimu mendung, itu sadarilah bahwa itu tidak selamanya mendung. Dan untuk saat ini yang hatimu cerah, sadarilah bahwa itu tidak selamanya cerah. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi segala hal. Nah, selamat menjemput takdirmu karena memang ada takdir yang bisa diubah. Memang segalanya sudah tercatat sebelum kita dilahirkan, tapi memang ada catatan-catatan itu yang bisa diubah. Jadi ada sebagian takdir itu yang berada di balik segala daya dan upaya manusia. Tapi jangan lupa selalu keep your happiness dan keep your smile. Nah, pernah enggak kamu mungkin merasa bahwa ada hari di mana hari itu adalah hari yang sia-sia dalam hidup kamu? Kalau saya sih pernah. Pernah suatu ketika saya berusaha setengah setengah hebat ya menurut saya, berusaha yang luar biasa menurut saya, tapi setelah malam harinya saya koreksi, ternyata hari ini tadi adalah hari yang sia-sia dalam hidup saya tidak mendapatkan apapun dari apa yang saya usahakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Akhirnya saya menyadari bahwa kita ini manusia tercipta dengan segala ketidaksempurnaannya dan kita itu tidak bisa menginginkan apa semua yang kita harapkan itu bisa terjadi dengan sesuai yang kita inginkan, itu nggak bisa. Itu ya. Yang selanjutnya, saya kasih contoh yang lebih pas lagi ya. Mungkin kamu atau siapapun di sini pernah merencanakan suatu pernikahan. Nah, yang namanya pernikahan itu kan membutuhkan persiapan, baik dari waktu, tenaga, baik dari biaya dan sebagainya. Ternyata hari yang diinginkan itu tidak terjadi karena suatu hal, karena halangan dan sebagainya. Ini yang saya maksud waktu yang terasa terbuang sia-sia. Seperti itu. Nah, tapi mungkin secara materi kita tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi ada hal besar yang bisa kita dapatkan, yaitu pelajaran. Walaupun secara materi kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi ada pelajaran besar yang bisa kita ambil dari semua itu. Dan kita harus menyadari bahwa semua itu terjadi atas izin Tuhan. Karena tak sehelai daun pun bisa jatuh tanpa izin Tuhan. Jadi kalau kita menyadari seperti itu, rasanya tidak ada yang sia-sia. Karena kita mendapatkan satu hal besar, yaitu pelajaran. Asal kita mau belajar. Karena sulitnya, ada orang-orang itu terkadang sudah ada dalam keadaan yang merasa terjepit tapi nggak bisa belajar. Ada keadaan yang dimana merasa merugikan tapi nggak bisa belajar, malah menyalahkan keadaan, menyalahkan waktu dan sebagainya. Ada. Makanya di sini kita disuruh untuk belajar. Nah, jadi waktu yang sia-sia itu terjadi sama aku, mungkin juga terjadi sama kamu. Ada waktu yang terasa sia-sia. Bukan hanya itu saja. Mungkin kamu jenengan-jenengan yang sekarang itu sudah pertengahan umur, mungkin sudah umurnya sudah menginjak pertengahan gitu ya, abad pertengahan gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kamu sia-siakan dalam hidup jenengan ketika jenengan masih muda. Banyak sekali mungkin. Itu yang saya maksud, itu adalah sia-sia. Tapi yang ada, orang bijak pernah mengatakan di sini bukan kegagalan yang ada, tapi yang ada adalah keadaan di mana kita disuruh belajar. Saya kasih contoh lagi Ayu Ting Ting. Ada sebuah berita suatu ketika di mana Ayu Ting Ting ini batal menikah. Apakah saya sering melihatnya? Kadang melihat ya. Apakah Ayu Ting Ting ini gagal menikah? Di situ yang terbersih dalam pikiran saya adalah seorang artis, apalagi seorang artis yang besar namanya, itu dalam mempersiapkan sebuah pernikahan itu tentu saja juga butuh waktu yang lebih banyak kalau lebih besar pestanya gitu ya. Mungkin nggak cuma sehari, 2 hari, mungkin bulanan juga. Nah, waktu yang dipersiapkan selama itu ternyata ketika hari H yang dia inginkan itu nggak sesuai dengan keinginannya. Itu yang saya bilang waktu itu seakan-akan ya, seolah-olah ya terbuang sia-sia. Waktu yang kita gunakan untuk mempersiapkan semuanya kemarin seolah-olah itu terbuang sia-sia. Disitulah kita disuruh mengambil pelajarannya. Walaupun semuanya ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita bisa mengambil pelajaran yang terbaik dari semua itu. Tentu ada pelajaran dalam setiap situasi, tentu ada pelajaran dalam setiap kondisi ya. Sekelas Ayu Ting Ting saja bisa mengalami hal seperti itu, dan ini saya yakin kok kamu pun juga pernah. Karena saya pun juga pernah, walaupun waktu itu hanya sehari, 2 hari, ataupun mungkin masa muda kita ya. Nah, kita ini memang tidak bisa mengontrol semua keadaan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ini juga tidak bisa mengontrol semua orang itu sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol agar semua orang itu suka dengan kita. Nggak bisa.
Kita kalau ada orang yang menilai kita baik atau bahkan orang yang menilai kita buruk, itu yang bisa kan terkontrol adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyuruh semua orang menilai kita baik, karena kalau orang sudah terlanjur menilai kita buruk atau bahkan kalau orang itu sudah terlanjur membenci kita, apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, tentu ada celah-celah untuk memperlihatkan kejelekan kita. Karena kalau kita dilihat celahnya, tentu tetap ada kejelekannya. Sebaik apapun kita, itu tetap ada kejelekannya. Nah, orang yang membenci kita juga begitu. Selalu ada kejelekan-kejelekan kita, walaupun terkadang kebaikan kita itu banyak, kejelekan kita itu sedikit. Tentu yang terlihat adalah kejelekan-kejelekan kita, karena itu sudah tertutup oleh ketidaksukaan, sudah tertutup oleh kebencian dalam hatinya tentang diri kita. Makanya yang ada selalu saja kejelekan kita. Dan itu kita tidak bisa mengontrol orang itu untuk menilai kita baik, nggak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menyikapi semuanya, bagaimana pikiran kita mengontrol semuanya. Sekali lagi, kita tidak bisa mengontrol semua orang, kita tidak bisa mengontrol semua keadaan, kita tidak bisa mengontrol semua situasi, dan kita tidak bisa mengontrol semua kondisi sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita. Kalau kita menginginkan dianggap wah di hadapan orang lain, kita menginginkan semua orang menganggap kita wah saya berhasil kok, wah saya sukses, lihat saya pengen dianggap wah, itu nggak bisa. Seberhasil-hasil orang pun, sehebat-hebat orang pun, pastilah ada orang yang tidak suka, pastilah ada orang yang melihat kejelekan-kejelekan kita. Ya itu tadi, ada orang yang nggak suka karena tertutup oleh rasa tidak suka, makanya itu dia menyerang kejelekan-kejelekan kita, mencari contoh celah dari kejelekan-kejelekan kita. Dan yang lebih parahnya apa? Kejelekan kita itu dianggap suatu kebenaran. Jadi kalau kejelekan seseorang itu sudah dianggap suatu kebenaran, maka memang kita jelek terus dan berita yang baik pun tidak akan ada. Nah, itu waktu yang sia-sia di dalam hidup kita, setidaknya waktu yang terasa terbuang sia-sia. Tidak perlu menyesali keadaan yang kita anggap sia-sia. Kita tidak perlu menyesali waktu yang kita anggap sia-sia di dalam hidup kita, karena manusia ini tercipta dengan segala ketidaksempurnaannya. Kita ini tidak bisa mengontrol waktu, kita tidak bisa mengulang waktu, kita tidak bisa mengubah waktu agar bisa kembali lagi seperti semula. Karena kita tidak beri kemampuan untuk itu dan kita tidak punya kapasitas untuk itu. Seandainya kita beri kemampuan, saya akan mengubah umur saya biar menjadi 17 tahun agar kelihatan ganteng lagi. Tapi itu nggak bisa karena manusia memang tidak diberi kemampuan untuk itu. Dan yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk menjadi lebih baik, belajar untuk menjadi yang terbaik, walaupun loh ya, terkadang kita menginginkan semua yang terbaik, ternyata dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu bukan untuk yang kita sukai. Sesuatu itu memang yang terbaik dalam diri kita, walaupun itu tidak kita sukai. Terkadang kita itu menilai apa yang kita sukai itulah yang terbaik dalam diri kita. Apa yang tidak kita sukai itulah yang tidak terbaik dalam diri kita. Enggak seperti itu juga. Kadang apa yang kita sukai itu bukan yang terbaik dalam diri kita. Memang Tuhan itu memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Kalau apa yang kita inginkan sih, kita menginginkan yang enak-enak terus terjadi dalam hidup kita. Padahal sesuatu yang tidak enak itu banyak sekali terjadi dalam hidup kita. Karena ya itu tadi, semua apa yang kita inginkan tidak bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan pada dasarnya sikap kita manusia ini hanya menerima sesuatu yang enak dan menolak sesuatu yang tidak enak. Sia-sia dalam hidup kita itu sebuah keuntungan dalam hidup orang lain. Terkadang seperti itu. Keadaan yang sia-sia menurut kita, keadaan yang mungkin tidak menguntungkan menurut kita, itu ternyata menguntungkan menurut orang lain. Nah, itulah memang kehidupan seperti itu, saling melengkapi. Mungkin, maaf ya, satu orang mengalami sakit, ternyata bagi orang lain itu adalah suatu keuntungan. Misalkan obatnya laku dan sebagainya, walaupun mungkin tidak semua orang tidak menginginkan kita sakit, tapi kalau itu yang terjadi, memang itulah kehidupan. Terkadang untung bagi seseorang itu rugi bagi orang lain. Waktu yang kita buang pun seperti itu. Terkadang kita buang-buang waktu menemui seseorang, ternyata
bagi orang yang kita temui itu, waktu itu adalah waktu yang keberhasilan bagi dia. Itu yang saya maksud. Jadi sia-sia menurut kita, itu belum tentu sia-sia menurut orang lain. Bahkan itu adalah sebuah keuntungan bagi orang lain. Rugi bagi satu orang, belum tentu rugi bagi orang lain. Mungkin itu adalah keuntungan bagi orang lain. Jadi kita harus menyadari itu. Mungkin bagi saya rugi, bagimu untung. Atau sebaliknya, mungkin bagimu rugi, bagi saya untung. Itulah dualismenya ya. Dualisme kehidupan itu memang seperti itu. Keadaan kehidupan ini memang seperti itu. Jadi banyak sekali keadaan-keadaan di mana kita itu disuruh belajar, keadaan-keadaan di mana kita itu disuruh melihat hal-hal yang mana jika itu merugikan kita, jika itu merasa kita buang sia-sia, ternyata ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari semua itu. Nah, jadi di sini yang ingin saya katakan adalah ingat, tidak ada waktu yang sempurna untuk melakukan sesuatu. Tidak ada keadaan yang sempurna untuk kita. Tidak ada rencana yang sempurna, yang semua harus terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu juga tidak ada manusia yang sempurna tercipta di dunia ini. Tidak ada kata-kata yang sempurna, apapun yang dikatakan seseorang itu pasti mengandung positif dan negatifnya. Sehebat apapun orang itu, tokoh yang sangat besar sekalipun, apapun yang dikatakan itu terkadang ada positif dan negatifnya menurut penilaian orang lain. Tentu bagi kita manusia, tidak semua orang bisa menyukai kita, tidak semua orang membenci kita, semuanya itu ada yang suka dan ada yang membenci, baik itu sebaik dan sejelek apapun kita. Jadi tidak ada waktu yang sempurna, tidak ada keadaan yang sempurna, tapi kita bisa mencintai seseorang dengan sempurna, dengan cara yang sempurna. Itu yang bisa kita lakukan. Dan apa yang saya katakan hari ini tentu saja jauh dari kata sempurna. Tentu tidak ada gading yang tak retak. Oke, keep your happiness dan keep your smile. I love you.